Salam budaya, perkenalkan nama saya Dr. Iswanto M. Hum. Saya adalah seorang peneliti tradisi lisan dan juga sebagai pengajar di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam kegiatan pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan, program layanan lainnya, kategori kajian objek pemajuan dan cagar budaya tahun 2023, saya mengambil judul Lego-Lego sebagai objek pemajuan kebudayaan pada masyarakat Alor di Nusa Tenggara Timur. Kajian ini atau kegiatan ini secara spesifik itu bertujuan untuk mendokumentasikan dan mendeskripsikan Lego-Lego sebagai objek pemajuan kebudayaan pada masyarakat Alor di Nusa Tenggara Timur, yang pelaksanaan kegiatannya selama 22 bulan dimulai dari Desember 2023 sampai Oktober 2025. Sebagaimana literatur yang sudah kita ketahui bersama, Lego-Lego itu merupakan sebuah kebudayaan dari Kabupaten Alor atau masyarakat Alor, di mana mereka menari dalam bentuk lingkaran dan menyanyikan syair-syair untuk sebuah ritus atau sebuah kegiatan kebudayaan tertentu. Di dalam Lego-Lego ini tidak terikat kepada gender dan agama, sehingga nilai persatuan dan kesatuan di dalamnya itu begitu kental. Kajian yang akan dilaksanakan ini menggunakan teori tradisi lisan dan tentunya teori ini dikembangkan dengan teori kesenian, yaitu teori kajian tari khususnya, di mana syair nyanyian sebagai tradisi lisan apabila dinyanyikan dalam kelompok bahkan komunitas-komunitas yang berbeda dalam durasi lama dan diulang-ulang akan menimbulkan episodik memori, yaitu berupa kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan, sebagaimana tarian-tarian lingkaran yang berbentuk lingkaran yang dilakukan pada masyarakat-masyarakat lain di seluruh belahan dunia. Kajian terdahulu belum pernah menunjukkan paradigma teori ini, sehingga kajian ini akan menjadi kajian awal bagi Lego-Lego dengan prinsip teori tersebut. Secara praktis, kajian ini dilaksanakan di Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur dan meliputi 4 tempat, yaitu di Teluk Mutiara, Kalabahi, Kelong, Kabola, Mataru, Alor Kecil, dan Takpala. Dari ke-6 tempat ini memiliki bahasa yang berbeda sebagaimana kompleksitas dalam bahasa Alor. Kajian yang akan dilaksanakan itu meliputi kegiatan dokumentasi karya OPKCB atau Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Biasa juga kita kenal, selanjutnya itu adalah kegiatan diseminasi dan eksibisi karya, dan juga kegiatan pelaporan dan peningkatan kapasitas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kegiatan dokumentasi meliputi pemetaan Lego-Lego berdasarkan peta geospasial, di mana peta ini akan menunjukkan pembagian penyebaran data dan luasan data. Tentunya dengan model pemetaan geospasial. Jadi peta geospasial ini akan membantu para peneliti untuk dapat membuat sebuah pemetaan digital yang nantinya menunjukkan tempat pelaksanaan Lego-Lego di berbagai tempat di masyarakat di Kabupaten Alor. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki peta geospasial ini, akan dilaksanakan kegiatan dokumentasi karya yang meliputi 6 tempat tadi yang sudah disebutkan, tapi 6 tempat ini dalam perjalanannya kita berikan kode data sebagaimana
langkah-langkah dalam pengambilan data tradisi lisan. Yang pertama, pengambilan data lego-lego di Teluk Mutiara, Kalabahi, Kabupaten Alor, itu kita berikan kode data TLKMT atau mewakili singkatan Teluk Mutiara. Yang kedua, kita akan melaksanakan pengambilan data masyarakat di Kelong. Di Kabupaten Alor, kita berikan kode data KLO. Yang ketiga, pengambilan data pada masyarakat Kabola di Kabupaten Alor dengan kode data KBO. Itu lebih tepatnya di Desa Kebun Kopi. Yang keempat, kita lanjutkan dengan pengambilan data lego-lego pada masyarakat Mataru di Kabupaten Alor, kita berikan kode data MTA. Selanjutnya, pengambilan data lego-lego di Alor Kecil, Kabupaten Alor, dan diberikan kode data ALR KCL yang mewakili singkatan Alor Kecil. Yang keenam, pengambilan data lego-lego pada masyarakat Desa Adat Takpala, diberikan kode data TKP. Pendekatan yang kita lakukan tentunya kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak atau asisten penelitian yang ada di Alor, yang sudah kita latih, dan persetujuan juga di dalam FGD nanti yang dilaksanakan, kapan tepatnya perform dari lego-lego ini akan dilaksanakan di masing-masing tempat. Kemudian kita rekam tentunya dengan video yang baik dan kualitas suara yang baik, dan nantinya hasil dari video ini kita kumpulkan atau kita kompilasikan menjadi sebuah film dokumenter. Film ini akan berdurasi 15 sampai 20 menit. Kita akan berikan juga subtitle dalam bahasa Inggris sehingga dapat menjadi output dan outcome yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Dari ke-6 tempat yang kita ambil atau menjadi tempat pengambilan data tersebut, kita perkirakan akan memperoleh 20 data tradisi lisan dengan spesifikasi syair nyanyian lego-lego. Data tradisi ini kita akan transkrip berdasarkan teknik transkripsi data pada ilmu linguistik atau tradisi lisan, sehingga menghasilkan transkrip data yang sangat baik dan dapat digunakan untuk pengelolaan data selanjutnya. Dan juga karena tadi menggunakan teori kesenian di dalamnya, tentunya kita akan mengelola musik lego-lego yang terdiri dari nyanyian lego-lego itu sendiri, melodinya. Kemudian kita juga akan menulis ritmenya yang dihasilkan dari alat musik moko dan juga gong apabila digunakan gong dalam lego-lego tersebut, dan dari musik yang dihasilkan itu akan dituliskan atau ditranskripsikan nyanyiannya ke dalam notasi balok dengan tujuan sebagai bahan pengkajian dan juga sebagai hasil dari data yang dimaksud. Dan pengolahan nyanyian lego-lego yang ditranskrip ke dalam notasi balok itu akan kita berikan kode data khusus, yaitu kode data TM. Hasil kegiatan ini tentunya akan didiskusikan. Kita akan membuat sebuah FGD dengan judul Lego-Lego sebagai objek pemajuan kebudayaan pada masyarakat Alor di NTT, yang melibatkan 4 orang peneliti, 2 orang editor untuk audiovisual, 2 orang translator bahasa Alor, dan 1 orang perwakilan dari UPT Taman Budaya dan 1 perwakilan dari LP2M IHKN Kupang. Diharapkan hasilnya nanti dapat didiseminasi atau dilakukan eksibisi karya yang meliputi 1 penulisan jurnal atau artikel ilmiah, ini jurnal internasional di Jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang yang sudah terindeks Scopus Q1 dengan fokus Language and Art. Kemudian kita juga akan menerbitkan atau menuliskan buku yang berjudul Nusa Kenari, Nusa Lego-Lego sebanyak 50 eksemplar yang dapat menjadi outcome dari penelitian ini, dan buku tersebut
Dia menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dan disebar melalui versi PDF-nya secara umum. Dan yang ketiga, sebagaimana sudah disebutkan, akan kita buat menjadi outcome, yaitu film dokumenter Nusa Kenari, Nusa Lego-Lego, yang akan dibuat dengan teknik sinematografi yang rapi, dan kemudian akan di-launching pada kegiatan peningkatan kapasitas untuk selanjutnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan peningkatan kapasitas dengan program workshop tradisi lisan di Nusa Tenggara Timur untuk menggali potensi dan bagaimana pengembangan tradisi lisan ini ke depan, yang akan dilaksanakan dengan peserta, yaitu 4 orang peneliti, 15 orang peserta dengan potensi sebagai peneliti muda di bidang tradisi lisan, dan 1 orang dari LP2M. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi motivasi bagi peneliti dan peneliti muda untuk terus melaksanakan penelitian di bidang tradisi lisan. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai kajian yang akan kami lakukan, tim lakukan bersama dengan judul Lego-Legos sebagai objek pemajuan kebudayaan pada masyarakat Alor di Nusa Tenggara Timur. Dan kiranya apa yang akan kami lakukan ini dapat menjadi sebuah usaha untuk mengembangkan berbagai macam budaya dan kebudayaan yang berkembang di seluruh Indonesia, yang dapat dikembangkan di seluruh Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam budaya.